Salam rahayu, salam damai, dan salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Saudara-saudariku, marilah kita berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan walaupun hanya sedikit, ya, baik itu pengetahuan sehari-hari yang kita dapat maupun pengetahuan yang berasal dari leluhur-leluhur kita atau saya Bahari. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya yang telah mampir di kolom komentar, ya. Banyak sekali komentar-komentar yang belum sempat saya balas karena mengingat saya lagi mempersiapkan galeri saya, ya, atau museum kecil saya atau museum mini saya, ya, yang isinya nanti akan saya isi dengan barang-barang antik mulai dari Gucci, piring-piring zaman dulu, kemudian keris-keris zaman Bahari, Mandau, kemudian jimat-jimat, tapi hanya replika, saudara-saudariku. Nah, biasanya setiap yang replika itu pasti ada aslinya, ya kan? Nah, di sini saya ingin memberikan pengetahuan kepada anak cucu kita nanti. Oh, beginilah pegangan leluhur-leluhur kita Bahari, walaupun hanya replika. Mereka bisa kenal itu mandau apa, kemudian keris apa, kemudian jimat apa, tapi hanya replika tadi. Nah, kegunaannya seperti ini, manfaatnya apa gitu. Lagi-lagi ini adalah museum replika, saudara-saudariku. Nah, inilah yang akhir-akhir ini saya urus. Saya sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk launching perdananya nanti. Bagi teman-teman saya yang mendukung saya di kolom komentar, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian telah mensupport channel saya ini, ya, saudara-saudariku. Baik, kita akan beralih ke pembahasan kita. Kata Rasulullah, dari 73 golongan umatku hanya satu yang selamat. Nah, kalau kalian merasa benar, kalau kalian merasa apa yang kalian pegang itu benar, anggaplah saya terdiri daripada golongan yang 72 itu yang tidak selamat. Tapi marilah kita berpikir lagi, apakah benar kita sudah di golongan yang satu yang selamat itu. Jadi kita jangan saling menyalahkan atau merendahkan seseorang, ya. Kadang-kadang saya lihat di komentar banyak sekali yang merasa benar, padahal saya ingin berbagi pengetahuan, ya. Pengetahuan saya itu pun belum tentu benar, saudara-saudariku, ya. Kalau benar harus kita kaji lagi apakah itu memang benar, tapi kalau salah ya jangan diikuti. Hanya saja kita berbagi di sini, bukan saling menghujat. Nah, saudara-saudariku, saya ingin membahas hal yang sepele. Saya ambil ikhtibar atau mantik dari sebuah jeruk. Jeruk itu barulah dia dikatakan jeruk apabila dia lengkap, ya, dari kulitnya, dari isinya, kemudian dari rasanya, dari aromanya, barulah dia jeruk. Tapi kalau dia dikupas, dipisahkan satu-satu, ada biji jeruk, ada kulit jeruk, bahkan ada bau jeruk. Lagi pula kalau kita belanja ke pasar cari jeruk, nggak pernah kita bilang ada biji jeruk nggak, ada kulit jeruk nggak pernah kan. Tapi kita hanya bilang ada jeruk nggak, pasti akan terikut, baik itu bijinya, baik itu kulitnya, baik itu baunya sekalipun atau aromanya sekalipun, pasti kita dapatkan. Nah, saudara-saudariku, setiap yang wujud pasti ada namanya. Atau setiap yang punya nama pasti ada wujudnya. Itu tadi, namanya jeruk pasti ada wujudnya. Itu adalah makhluk. Ingat itu, ya. Jadi setiap yang punya nama ada wujudnya, setiap yang punya wujud itu adalah makhluk. Atau saya juga pernah dengar itu, setiap yang ada nama pasti ada wujud musammah. Pasti ada wujud mutlak. Akhir ujung-ujungnya mengatakan nama Allah, menyebut nama asma Allah, berarti Allah itu wujud. Nah, itu ujung-ujungnya. Nah, setelah mengalami atau mendalami ilmu pengetahuan atau mendalami pengenalan diri, terkenallah dirinya Allah, wujud Allah itu ya diri kita katanya. Nah, itu mungkin mohon maaf itu keliru.
Jangan samakan muhaddas dan kadim. Jangan samakan Tuhan dan hamba, saudara-saudariku ya. Artinya Tuhan tetaplah Tuhan, Allah tetaplah Allah, hamba tetaplah Allah. Hamba tetaplah hamba. Jadi kalau kita memang Tuhan atau Allah tadi, kenapa kita bisa tidur? Kenapa kita mengantuk? Kenapa kita bisa makan, minum? Ya, jadi kita ini bukan Allah sekali lagi. Jangan salah tangkap, jangan sampai salah mengartikan ya. Jangan sampai salah menuntut ilmu. Saya pun lagi masih dalam tahap belajar sampai nanti sampai kapanpun ya kita masih mengkaji ilmu ini gitu. Jadi barang siapa yang mengajarkan meniadakan sholat, atau barang siapa yang mengajarkan tidak perlu lagi sholat, yaitu kafir. Ya, saya terus terang aja. Saya langsung aja, barang siapa atau ada guru-guru yang mengatakan tidak perlu lagi sholat katanya, tinggalkan guru itu ajaran sesat, saudara-saudariku ya. Ingat, Tuhan tetaplah Tuhan, hamba ya hamba. Jangan mentang-mentang ada katanya setiap ada yang punya nama pasti ada wujud. Nah, ujung-ujungnya lari ke Allah ya kan. Siapa Allah katanya? Allah itu diri kita. Wah, salah. Jangan sampai berprediksi seperti itu. Itu sangat keliru ya. Hamba ya tetap hamba, saudara-saudari. Tuhan ya tetap Tuhan. Jadi pahami, jangan lupa dan jangan sampai tinggalkan yang itu namanya sholat. Tetap sholat. Nah, perlu kalian ketahui, saya garis bawahi lagi, tetaplah dimanapun kalian berada. Siapa saja yang melarang kalian sholat, tinggalkan yang mengajarkan itu. Tetap sholat. Karena sholat ada tercantum di dalam Al-Quran. Ingatlah, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Oke saudara-saudariku, kita akan bersua di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Salam rahayu, salam damai, dan salam santun untuk saudara-saudariku.